malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqi fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah Nazaruddin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibaru Sa'afudeka yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasih Allah pada alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung, utusan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mengamalkan, mengagungkan, mensiarkan, mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air dan telaga beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat dari berbagai macam azab yang ada pada hari itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 14 malam bulan purnama tahun 1444 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 1 bulan 17 hari lagi dengan hari esok, bulan yang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya akan tiba, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga kita dan keluarga kita yang masih hidup, yang masih berada di alam dunia yang fana, semoga oleh Allah selalu diberi sehat walafiat, dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah, disampaikan umur kita pada bulan Ramadan tahun ini, juga pada bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang, sampai akhirnya ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita datang. Semoga kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam dan ihsan, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah tiada di alam dunia, yang telah mendahului kita, yang saat ini mereka masih sedang berada di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat. Kita doakan seluruh ahli kubur keluarga kita, semoga mereka selalu berada di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat, selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam ampunan Allah, mendapatkan nikmat kubur, alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, dan diselamatkan dari azab kubur. Kita yang masih hidup semoga dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang
yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat, semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, baik sakitnya sakit johir atau sakit batin, sakit hatinya, semoga disembuhkan dan diberikan kesehatan dan barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minan ahwali muqtanimin likulli hawlin minan ahwali muqtanimin. Nabiyuna qudwatun linnasi lajibatun. Nabiyuna qudwatun linnasi lajibatun. Nabiyuna rahmatun lil qawli samiratun. Nabiyuna rahmatun lil qawli samiratun. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita malam ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang disampaikan pada malam Ahad minggu yang lalu, yaitu mengenai tingkatan puasa
sebagaimana sudah disampaikan bahwa puasa itu ada 3 tingkat. Yang pertama puasa awam, yang kedua puasa khawas, dan yang ketiga tingkatan yang paling tinggi yaitu puasa khawas. Mengenai pembahasan mengenai puasa awam sudah disampaikan selesai, dan pada malam Ahad minggu yang lalu kita sedang membahas tingkatan puasa yang kedua yaitu puasa khawas, di mana diterangkan bahwa fala yatimud dzalika illa bimudawamati khamsati asyaha, bahwasanya puasa khawas yang kita lakukan tidak pernah akan mencapai kesempurnaan kecuali apabila kita mendawamkan, membiasakan 5 perkara. Dari 5 perkara yang sudah disampaikan baru 1, yaitu qabdul basari an kulli ma yudamu syar'an, memejamkan pandangan mata dari setiap perkara yang dicela oleh hukum agama. Itu yang pertama yang harus kita biasakan, yaitu menjaga pandangan mata, menjaga penglihatan. Jadi jangan terlalu diumbarlah matanya. Kalau bisa kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk tidak menggunakan mata kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang dicela oleh hukum agama. Tentu perkara-perkara yang haram, diharamkan oleh agama untuk dilihat adalah tentu perkara-perkara yang dapat menimbulkan perbuatan maksiat, dapat menimbulkan syahwat, dapat membangkitkan hawa nafsu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berarti kita lanjutkan dari 5 perkara tersebut yang harus kita biasakan. Sekarang masuk poin yang kedua. Di sini diterangkan puasa ini bermula yang kedua yang harus kita dawamkan, yang harus kita biasakan agar puasa khawas yang kita lakukan mencapai kesempurnaan. Yang kedua yaitu hifdzul lisani anil ghibati wal kadibi wan namimati wal yaminil ghamus. Kita harus pandai menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga omongan. Jadi ucapan kita harus dijaga, jangan asbun, asal bunyi, jangan ascep. Apa ascep? Asal ceplos, disingkat ascep. Asal ceplos, asal ngucap, tidak dipikirkan terlebih dahulu baik dan buruknya, manfaat dan madorotnya. Di antaranya lisan kita harus dijaga. Yang pertama di sini diterangkan anil ghibati, dari ghibah. Ghibah itu artinya menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Terlepas dari apakah menjelek-jelekan orang lain itu di belakang orangnya atau langsung di depan orangnya. Jadi yang disebut ghibah itu dzikru ahoka bima yakrahu. Engkau menceritakan, engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak suka. Artinya kita menjelekkan
kejelekan orang lain, menceritakan kejelekan orang lain, membuka aib orang lain. Dalam Al-Quran, orang yang berghibah dikatakan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini menunjukkan betapa alangkah tercelaknya sifat ghibah ini. Padahal dalam Al-Quran juga dilarang wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebahagian di antara kamu saling menggibah, saling menggunjing, saling menjelek-jelekan. Daripada kita sibuk menceritakan kejelekan orang lain, mendingan kita sibuk menceritakan, mengingat-ingat, mengintrospeksi kejelekan diri kita sendiri. Karena setiap orang pasti punya kejelekan, punya keburukan, punya kekurangan, punya kesalahan. Jadi alangkah baiknya daripada kita sibuk menceritakan kejelekan orang, lebih baik kita sibuk memperbaiki diri kita sendiri. Karena boleh jadi orang yang kita jelek-jelekan di mata Allah justru lebih baik daripada kita. Dan nggak ada manfaatnya buang-buang waktu menceritakan kejelekan orang. Daripada kita 1 jam, 2 jam menceritakan kejelekan orang, buang-buang waktu, mendingan itu 1 jam, 2 jam kita manfaatkan untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk berselawat, kan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Daripada kita habiskan waktu hanya untuk menjelekkan orang lain. Nah, apabila kita sedang berpuasa, kita berghibah, maka secara otomatis pahala puasa kita hilang. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran tadarus di bulan suci Ramadan kalau kita sedang berpuasa, dalam rangka menjaga ucapan kita supaya terpelihara. Perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah baca sholawat. Jadi kita manfaatkan lisan kita secara efektif, efisien untuk menghasilkan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dan kita berusaha untuk tidak menggunakan lisan kita itu terhadap sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Di antaranya adalah berghibah. Kemudian yang kedua, wal kadhibi. Dan kita harus menjaga lisan kita dari berdusta, dari berkata bohong. Laisal mu'min bikadzibin, kata Rasulullah. Bukanlah disebut orang mukmin, tidaklah dikatakan sebagai orang yang beriman kalau ia masih suka berbohong. Artinya orang-orang yang beriman itu benar-benar dilarang berkata bohong oleh Allah. Nah, kalau orang beriman suka berkata bohong, itu menunjukkan bahwa keimanannya belum sempurna. Karena bagaimana mungkin seseorang yang keimanannya sempurna bisa berkata bohong? Enggak mungkin itu. Justru dia berkata bohong itu menunjukkan ketidaksempurnaan imannya. Dan berkata bohong ini termasuk ciri orang munafik. Ayatul munafiki salasun. Tanda-tandanya orang munafik, yakni orang-orang yang nantinya di akhirat oleh Allah akan dibakar di neraka bagian yang paling bawah. Keraknya neraka yang paling panas. Itu ciri-cirinya orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Apabila berkata suka berbohong. Jadi jangan dibiasakan berkata bohong. Karena kalau kita selalu membiasakan berkata bohong, step by step, kolilan, lama-kelamaan akhirnya menjadi karakter, menjadi watak, menjadi akhlak. Ya, akhirnya oleh Allah ditakdirkan menjadi pendusta besar, menjadi pembohong besar untuk selamanya. Bahkan sampai matinya dia berstatus, berpredikat sebagai pembohong. Nah, untuk bila mindari, jangan dibiasakan. Tapi justru sebaliknya kita harus berusaha untuk tidak berkata bohong semaksimal mungkin. Kalau umpama ternyata kita hilaf, lupa berkata bohong, cepat-cepat beristighfar. Astagfirullahaladzim, kenapa saya harus berbohong? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bersabda
bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Rasulullah untuk berkata jujur, untuk berkata benar, berkata sesuai apa adanya, secara objektif, tidak boleh mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Bicara apa adanya. Qulil haqqa walau kana murra, katakan yang benar walaupun pahit. Tetap harus disampaikan yang benar itu. Beliau bersabda, asyidqu yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal jannah. Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu bisa menyampaikan kamu ke dalam surga. Sebaliknya, kedustaan, kebohongan itu menunjukkan kepada keburukan, dan keburukan itu bisa menyampaikan kamu ke neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita harus mampu menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, menjaga perkataan kita. Yang kelima adalah wan namimati, dari namimah. Namimah ini artinya mengadu domba atau memprovokasi atau memfitnah orang lain sehingga terjadilah keributan. Kalau dalam istilah pewayangan golek, yang suka namimah siapa? Dorna ya, si Dorna kan. Nah, kita kalau bisa jangan mewarisi karakternya si Dorna. Kalau bisa kita mewarisi karakternya si Cepot. Walaupun kita bukan Cepot. Rasulullah SAW beliau bersabda, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang suka namimah, yang suka mengadu domba, yang suka memfitnah. Bahkan dalam Al-Quran Allah telah berfirman, al-fitnatu asaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya dosa memfitnah orang lain itu sama dengan dosa membunuh. Dan siapapun yang mati dengan membawa dosa membunuh, tempat kembalinya neraka. Karena Rasulullah sudah menegaskan, al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh ketika bertengkar itu dua-duanya akan ditempatkan di neraka. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa orang yang dibunuh juga akan ditempatkan di neraka? Kalau orang yang membunuh ditempatkan di neraka, wajar, pantas karena dia membunuh. Tapi kenapa kok ini yang dibunuh juga akan ditempatkan di neraka? Karena sebenarnya yang dibunuh juga dia niatnya akan membunuh, cuma dia kalah berantemnya, keduluan kebacok. Dua-duanya sedang berantem, dua-duanya sedang pegang senjata, dan dua-duanya ingin membunuh. Cuma oleh karena dia keduluan kebunuh, aja dia terbunuh. Jadi yang dilihat hatinya, dia hatinya udah ada niat mau membunuh, cuma dia kalah aja. Itu kalau dalam hal orang, dalam posisi orang sedang berantem, meributkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kecuali kalau membunuh di medan perang dalam rangka membela agama Allah, justru itu dapat pahala. Misalnya orang Islam perang dengan orang kafir di medan perang, nah kita membunuh 100 orang kafir, pahalanya gede itu. Atau membunuh orang yang ngaku nabi, itu dapat pahala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, agar hendaknya kita menjaga lisan kita, ucapan kita, wal yaminil ghamus, dari melakukan yaminul ghamus.
Yaminul ghamus itu artinya melakukan sumpah palsu. Kalau umpama kita diminta untuk menjadi saksi terhadap suatu perkara dalam persidangan, maka saksi itu wajib berkata jujur, wajib berkata apa adanya sesuai dengan apa yang ia telah lihat, tidak boleh menyembunyikan kebenaran, tidak boleh menerima sogokan dari pihak manapun, tidak boleh pihak manapun mengintimidasi, menakut-nakuti seorang saksi. Saksi itu harus dilindungi. Saksi itu tidak boleh takut-takuti, tidak boleh diancam akan dibunuh lalu kemudian dia memberikan kesaksian yang palsu dalam persidangan. Itu dosa besar. Dan siapapun pihak yang mengintimidasi terhadap seorang saksi dalam persidangan, itu dosa besar, berat siksaannya nanti di akhirat. Termasuk menjadi saksi dalam pernikahan atau dalam praktek apapun, saksi itu wajib berkata jujur apa adanya, berbicara sesuai dengan apa yang telah ia lihat secara langsung, tidak boleh ada rekayasa. Nah, kalau kita sedang berpuasa, kemudian umpama kita memberikan kesaksian palsu, maka pahala puasa kita hilang. Saat itu pula nggak ada, akhirnya kita cuma puasa cuma dapat lapar dan haus saja, sedikit pun nggak dapat pahala. 5 ruwiya ana sunanin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qala amsatu asya'atu bitu saum ayatu tilu sawabahu al-ghibbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nabiyyu bisahwatin. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khamsatu asya'atu bitu sauma ayat tubtilu sawabahu. Ada 5 perkara yang dapat menghapus puasa, maksudnya dapat membatalkan pahala puasa. Jadi yang 5 perkara ini apabila kita lakukan sedang kita dalam keadaan berpuasa, baik puasa sunnah atau puasa wajib, maka dapat menyebabkan pahala puasa yang kita lakukan itu akan hilang. Adapun 5 perkara tersebut kata Nabi dalam hadis ini, yang pertama al-kidbu, berkata dusta, wal ghibatu, yang kedua ghibah, menggunjing, wan namimatu, yang ketiga namimah, wal yaminul ghamus, yang keempat sumpah palsu, dan yang kelima wan nadru bisahwatin, memandang wanita lain dengan syahwat, memandang wanita lain yang bukan mahram, yang tidak sedarah daging dengan kita, yang sebut ajnabiyin, orang lain dan wanita lain, atau memandang istri orang lain dengan syahwat, dengan khayalan, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama, memejamkan pandangan mata, menjaga pandangan mata dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama. Yang kedua, menjaga lisan dari berkata bohong, dari bergibah, dari namimah, dan dari sumpah palsu, supaya puasa yang kita lakukan mencapai kesempurnaan. Ini baru 2. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Wasalisu, bermula yang ketiga yang harus kita dawamkan, yang harus kita biasakan agar puasa yang kita lakukan mencapai kesempurnaan. Yang ketiga adalah kaful ujuni anistimai kulli makruh. Yang ketiga, mencegah telinga. Maksudnya menjaga telinga kita dari mendengarkan segala sesuatu yang dicela, yang dibenci oleh agama. Pokoknya apapun sesuatu yang tidak sesuai dengan agama dan agama mencela terhadapnya,
maka jangan didengarkan. Seperti mendengarkan orang lain yang sedang bergibah, itu nggak boleh. Walaupun kita diam hanya pendengar saja, kebahagiaan dosanya kita dosa bergibah. Maka kita jangan duduk berkumpul di tempat orang-orang yang sedang bergibah. Jangan berkumpul di tempat orang-orang yang sedang melakukan maksiat. Duduklah berkumpul di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Duduk berkumpul di pengajian, di majlis zikir, di majlis taklim, di majlis Quran, di majlis maulid. Perkumpulan-perkumpulan di mana dalam pertemuan tersebut Allah ridho, Allah suka, dan Allah menurunkan rahmatnya, mengampuni dosa-dosa setiap orang yang berkumpul di tempat itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang ketiga, kita harus pandai menjaga telinga kita. Kita tidak boleh sembarangan menggunakan telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh agama. Sedang berpuasa, daripada telinga kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Lebih baik kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan tausiah-tausiah, ceramah-ceramah agama, ceramah Islam, hikmah ilmiah, atau untuk mendengarkan orang lain sedang membaca Quran, sedang membaca sholawat dan lain sebagainya. Karena apabila kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh agama, sedang kita dalam keadaan sedang puasa, maka itu pun bisa menyebabkan puasa puas yang kita lakukan menjadi tidak sempurna, menjadi cacat. Jadi menjaga mata, menjaga lisan, menjaga telinga. Warrohiu yang keempat sekarang. Bermula yang keempat, kafu jamikil aqdoi anil magari wa batni anis subuhati fi waqtil iftar. Yang keempat, menjaga, memelihara seluruh anggota badan kita dari mulai kedua mata, hidung, lisan, kedua telinga, kedua tangan, perut, alat kelamin, sampai kedua kaki. Pokoknya seluruh anggota badan kita agar dijaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh agama, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjaga perut ketika berbuka puasa. Jangan sampai perut kita kemasukan barang-barang subhat, makanan-makanan, minuman-minuman yang subhat, yaitu makanan minuman yang belum jelas halal dan haramnya. Jangan sampai kita mampu menahan lapar dan haus dari makanan-makanan yang jelas-jelas halal. Kita mampu menahannya dari subuh sampai maghrib. Ternyata pas berbuka puasa di waktu maghrib kita tidak mampu. Kita malah justru memasukkan barang subhat, makanan subhat, minuman subhat, bahkan berani memasukkan makanan minuman yang haram ke dalam perut kita di saat kita berbuka puasa. Maka orang yang seperti ini, pamasaluhu kamambana qosron wa adama misron, itu diibaratkan seperti seseorang yang membangun sebuah gedung di dalam sebuah kota, lalu kota itu ia bakar, maka gedung yang ia bangun di dalam kota tersebut juga ikut terbakar hangus semuanya. Itu kalau kita puasa, menahan makanan minuman yang halal dari subuh sampai maghrib. Pas berbuka puasa kita dengan memasukkan makanan minuman yang haram. Jadi nggak ada maknanya, puasanya nggak ada artinya. Nah itu yang keempat. Yang terakhir sekarang yang kelima, sudah masuk waktu isya. Yang kelima, wal khamisu, yang kelima, Allah yastabshira minal halali waqtal iftar bihaitsu yamlau batna. Walijaqala alaihi salatu wassalam, ma min wi'amin abghadu ilallah min batni mulika minal halal. Ini yang kelima. Yang kelima, agar puasa khawas yang kita lakukan mencapai tingkat kesempurnaan, maka yang kelima kita harus membiasakan manakala kita berbuka puasa di waktu maghrib, berbuka puasanya jangan berlebih-lebihan.
Berbuka puasanya jangan atas dorongan hawa nafsu, tapi kita berbuka puasanya semata-mata niat ibadah. Berbuka puasa itu ibadah, niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi jangan dimotivasi oleh hawa nafsu sehingga berbuka puasanya berlebih-lebihan. Semuanya dimakan, dihantam, diempat. Namanya itu puasa balas dendam. Berbuka puasa balas dendam. Karena dari subuh sampai maghrib nggak boleh makan, nggak boleh minum. Pas datang maghrib, nah ini dia nih yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Akhirnya dia berpuasa, berbuka puasa berlebih-lebihan, memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Padahal Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan dalam segala hal. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan dalam segala hal. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ahabbul ibadiyah a'jalul fitrah. Hamba-hambaku yang paling aku sukai adalah hamba-hambaku yang ketika berbuka puasa di waktu maghrib, berbuka puasanya singkat, enggak berlama-lamaan, enggak sampai ketinggalan sholat maghrib berjamaah, apalagi sampai lupa sholat maghrib, buka terus saja sampai perutnya penuh dengan makanan, dengan minuman, sampai kencang itu perut, sampai nggak kuat bangun, akhirnya meninggalkan kewajiban sholat maghrib. Nah kalau puasa seperti itu, puasanya jadi nggak ada hasilnya. Dia mampu puasa nahan lapar dan haus sampai maghrib, tapi sholat ditinggalkan, ya nggak ada artinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena ada hadis yang menjelaskan, ma'amin wi'atin abadu ila Allah Ta'ala min batni muli'an minal halal. Tidak ada suatu wadah yang paling dibenci oleh Allah melainkan wadah yang dipenuhi dengan makanan minuman yang halal. Maksudnya lambung, kantong nasi. Kantong nasi itu, lambung itu tempat menampung berbagai makanan minuman yang kita masukkan ke dalam perut kita, yang kita konsumsi. Nah itu kalau lambung, kalau kantong nasi dipenuhi dengan makanan saja sampai kenceng, maka lambung itu adalah merupakan wadah yang paling dibenci oleh Allah. Jadi Allah tidak suka kalau terlalu kenyang, tidak suka. Makanya Rasulullah belum makan kalau belum lapar banget. Dan begitu sudah lapar banget, Rasulullah baru makan, itu pun sedikit, nggak sampai kenyang. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah al-uqul litakwa, makannya itu dasarnya takwa, ibadah dasarnya. Kalau kita hawa nafsu, terus diperturutkan sampai puas kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lambung itu harus dibagi tiga. Kata Nabi, fasulu suli to'amihi, wasulu suli sarobihi, wasulu suli nafasihi. Kantong nasi atau lambung itu dibagi tiga. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya atau untuk cairannya, dan sepertiga kosongkan untuk ruang bernapas. Dibagi tiga, jangan penuh dengan makanan semua sehingga padat itu lambung. Sementara di dalam lambung itu ada kelenjar, namanya kelenjar endokrin. Kalau lambungnya penuh dengan makanan, itu kelenjar endokrin dia bekerja tidak henti-hentinya tuh. Akhirnya lama-kelamaan dia rusak, akhirnya timbul penyakit karena akibat kebanyakan makan. Makanya puasa ini bisa menyehatkan kita, karena dapat mengistirahatkan kerja kelenjar endokrin yang ada dalam kantong nasi. Rasulullah bersabda, sumsi, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Para jemaah, oleh karena sudah masuk Isya, jadi pembahasan tingkatan puasa yang ketiga, yaitu puasa khawas, sudah tuntas, termasuk 5 perkara yang harus kita biasakan agar puasa khawas yang kita lakukan menjadi sempurna juga sudah tuntas. Berarti insya Allah malam hari depan kita masuk pembahasan tingkatan puasa yang ketiga, yaitu puasa khawasul khawas, puasa tingkatan yang paling tinggi ini, yang semua orang nggak bisa melakukannya kecuali orang-orang tertentu yang memang dipilih oleh Allah.
Demikian tadi kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Fakir dari awal hingga akhir semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, sehingga kita di alam akhirat termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an hidayah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa qadi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah wa qina su'alana qadir lana dzunubana wa qadir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ahlik man bihalaki shalal islam wal muslimin. Allahumma rzuqna istiqamah fi dzikri wa taqwa wal ibadah warzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum